Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta du khulqin azim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah, amma ba'du. Dengan senantiasa memohon hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, syafaat tarbiyah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta barokah karomah nadroh beliau Ghausu Yada Zaman radhiyallahu an. Acara pendalaman live kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Muqaddimah sholawat wahidiyah, 3. Pemutaran rekaman kuliah wahidiyah, dan yang ketiga penutup. Hadirin hadirat yang kami muliakan, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Quran 1 kali sambil menghayati arti dan maknanya, khususnya ketika sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Marilah hati kita benar-benar mengatakan, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mari hadirin hadirat, Al-Fatihah. Terima kasih. Bersambung pada acara yang kedua, Muqaddimah sholawat wahidiyah. Dalam hal ini akan diimami oleh saudara Erik Erianto. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah, amma ba'du. Para hadirin hadirat, mari acara penghormatan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita laksanakan bersama dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Mari kita terapkan rasa istidhar, merasa benar-benar berada di hadapan beliau
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh takdim dan mahabbah, serta dijiwai lillah billah, lirrasul birrasul, lilghaus bilghaus. Maaf, bagi hadirin dan hadirat, mungkin ada yang belum mengenal atau belum hafal sholawat wahidiyah. Kami mohon membaca Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Diulang-ulang sampai selesainya acara ini, atau membaca sholawat lain yang disukainya. Yang penting, marilah kita laksanakan dengan ikhlas, penuh rasa takdim dan mahabbah. Mari, hadirin hadirat. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi'atati malumatillahi wa fiyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi malumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim bi'adati malumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqihi an tughriqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna ila biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abadan wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sakhsan halika. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abadan wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sakhsan halika. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam
وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شافع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدة لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شافع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدة لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شافع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدة لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا الفاتحة. Atas segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa mir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah wa min ghauzi hadaz zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna
warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan ribuan terima kasih kepada Saudara Erik Erianto. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Kita lanjutkan acara yang ketiga. Pemutaran rekaman kuliah Wahidiyah oleh Romo Kiai Haji Jazuli Yusuf. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim fasfa' lana indal karim. Ya sahibal isra'i wal mi'raj, ya sahibal maqami ya dhat-daraji, qad kuntu dallan mudillan sayyidi wa kullu syarrin wa basadin min yati, dallat wa dallat khilati fi baldati khilbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin li khadratil aliyah amma ba'd. Khadratil kurama, alim ulama, para kiai, masyayikh wal asyatid yang saya muliakan, khususan Hadratul Kiram beliau Romo Kiai Haji Ihsan Mahin berserta keluarga yang saya muliakan, Dewan Pimpinan Penyiar Salat Wahidiyah Pusat berserta majelis tahkimnya dan para dewan pimpinan tingkat wilayah kabupaten dan sampai para imam jamaah yang saya hormati, bapak-bapak penjabat baik sipil maupun non sipil, khususan beliau Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 1 berserta para musbidanya yang saya muliakan, para tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat minal wahidiyina wal wahidiyat wa minal muslimin wal muslimat hadakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berharga ini, pertama-tama perkenankan pribadi saya untuk ikut serta melahirkan rasa tasyakur kehadirat ilahi wa rabbi dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana dalam kesempatan ini termasuk pribadi saya dikenankan bisa ikut saling melaksanakan silaturahmi bersama dalam satu majelis yang mubarak, dalam acara mujadah kubra pada gelombang yang terakhir yang diperuntukkan para bapak-bapak ini. Untuk itu, mudah-mudahan kehadiran kita bersama dan sekaligus bisa melaksanakan saling bertaaruf dan bermuajahat bersama merupakan satu majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sanjungan sholawat salam barakah mudah-mudahan tidak ada henti-hentinya selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umumnya kepada para jami'il anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim,
Untuk selanjutnya, salam ikraman wa ta'diman wal mahabbah. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada para wali-waliullah, para kekasih Allah, para jami'i sultan awliya wa zaman min awalihim ila akhirihim, wa khususan ila awliya'i tis'ah fi ardi Indonesia wa usulihim wa qura'ihim syahuran wa kabiran wa karan wa unsa'ina makanu, khususan alladzina hum fi wilayati Kabupaten Jombang wa mahawalaya, wa khususan khassah hadrati Sultan Auliya Rasyad zaman wa awanihi radhiyallahu ta'ala anhum. Wa mata alaina ya Allah wa ala majlisina hadha majlis mujadah kubra min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karamatihim kauniyah wa batiniyah wa amatana ya Allah bi amtatihim kama yaliqu bi kawabihim amin 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 ya rabbal alamin. Dengan penuh iringan harapan, mudah-mudahan para beliau-beliau yang saya sebut-sebut berkenan selalu memberikan jangkungan dan dukungan secara batiniah dan secara rohaniah, yang sehingga sekaligus pengajian acara Mujadah Kubra malam ini akan mampu memberikan manfaat kepada kita bersama yang hadir dan kepada umat masyarakat pada umumnya, manfaat lahir batin dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hadakumullah, malam menika kita sedaya di arena Mujadah Kubra dalam gelombang yang terakhir. Gelombang yang terakhir inilah ingkang akan menentukan sukses atau tidaknya, berhasil atau tidaknya gelombang-gelombang yang sebelumnya. Sebab amal itu dinilai oleh Allah padanya. Innamal a'malu bi khawatimiha, sabda Nabi, bahwa amal itu akan dinilai dan akan ditentukan menurut akhir daripada amal tersebut. Apabila amal itu yang terakhir diterima, otomatis yang sebelumnya juga akan ikut diterima. Dan apabila yang terakhir ini nanti ditolak permohonan kita, berarti permohonan-permohonan yang sebelumnya juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita semuanya yang hadir dalam majelis arena Mujadah Kubra yang gelombang terakhir ini, bukan hanya sekedar tanggung jawab di dalam permohonan kita bersama pada malam ini, tapi juga termasuk tanggung jawab sukses dan tidaknya permohonan-permohonan yang sebelumnya. Untuk itulah, mari di dalam gelombang yang terakhir ini kita selalu banyak mengoreksi diri. Apa kekurangan-kekurangannya yang perlu harus kita penuhi di dalam doa bersama ini? Sebagaimana hadis yang ditelangkan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, yang saya dengar dari sampai 3 malam dan 4 malam ini, ada hadis yang dikatakan, kalau tidak salah riwayat dari Muslim, innallaha la yanduru ajsamakum wala suarakum walakin yanzuru ila qulubikum. Tuhan akan menerima amal tidak dilihat dari fisik kita, tidak dilihat dari bentuk lahiriah kita, tapi akan dilihat bagaimana hati kita. Berarti sekaligus ditentukan diterima atau tidak doa yang selama ini kita kumandangkan di tengah-tengah masyarakat dunia ini, nilainya akan ditentukan oleh Allah, diterimanya akan ditentukan oleh Allah melalui hati kita semuanya. Untuk itu kita perlu koreksi diri. Selama kita mengikuti kegiatan Mujadah Kubra ini,
bagaimanakah hati kita? Sebab terangnya hidup manusia, normalnya hidup manusia, positif dan tidaknya perilaku manusia dalam hidup, baik yang bersifat vertikal hablum minallah, hubungan dengan Allah, maupun yang bersifat horizontal yang berhubungan kepada makhluk sesama makhluk, baik dan tidaknya dalam pergaulan tersebut akan ditentukan oleh baik dan tidaknya hati manusia itu sendiri, akan ditentukan oleh bersih dan tidaknya manusia itu sendiri. Inilah yang perlu bagi kita, harus kita sadari demi suksesnya permohonan mujahadah yang kita lakukan pada malam ini. Kita harus menyadari bahwa kehidupan manusia ini terdiri dari dua kekuatan, dua fungsi yang ada pada manusia, yaitu kekuatan fisik dan kekuatan rohani. Dari dua kekuatan inilah yang saling berebut menurut unsur dan kebutuhan masing-masing, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Hadirin hadirat, maka di dalam kita membangun manusia pun juga membangun jasmani dan rohani. Maka waktu dia tampil ke tengah-tengah masyarakat dan disosialisasikan oleh beliau mu'alif salat akidiyah, tidak lain hanya untuk membina kelestarian hidup kita bersama-sama agar supaya betul-betul sukses di dalam segi lahir dan sukses pula di dalam segi batin. Karena kedua-duanya tidak bisa dipisah-pisahkan di dalam hidup, antara kebutuhan hidup dan tujuan hidup. Bagi kita orang yang beragama, khususnya agama Islam, otomatis kemana tujuan hidup kita harus tahu. Kita tidak tahu tujuan hidup kita, otomatis kita akan tersesat. Sebab seandainya orang pergi tidak tahu tujuannya, begitu juga kita tidak ngerti kebutuhan hidup, maka otomatis hidup kita tidak akan sempurna. Hadirin hadirat hazakumullah, kita harus bisa kenal kepada watak kita masing-masing, antara watak rohani dan antara watak jasmani. Watak fisik, watak jasmani inilah yang disebut nafsu, artinya dirimu sendiri. Kalau agama mengatakan hawa nafsu, berarti kemauan dirimu. Senang makan juga nafsu makan. Seorang laki-laki senang perempuan atau perempuan senang laki-laki adalah nafsu berahi, nafsu seksual. Ini semata-mata hanya kebutuhan jasmani, bukan kebutuhan rohani. Dan kebutuhan ini sebagai haknya rohani, karena ajaran Wahidiyah ada yukti kulati hakin haka, ya harus kita penuhi yang sewajarnya sesuai dengan kebutuhan secara umum, karena itu haknya jasmani. Nah, tapi apabila kebutuhan jasmani ini yang disebut kebutuhan nafsu, bagaimanapun kita manusia harus kenal watak nafsunya sendiri-sendiri secara pribadi. Maka Syekh Abdullah bin Ali Al-Haddad telah bicara dalam kitab Masyaikul Ibadnya, ta'arraf nafsaka fa innaka la ta'man min ghawaiyya fa innan nafsa abkhasu min sab'i syaitana. Wahai manusia,
Kalau engkau ingin selamat dunia sampai akhirat, kenallah dulu nafsu, watak-watak daripada fisikmu, watak-watak daripada nafsumu. Ketahuilah dan sadarilah bahwa satu nafsu ini akan lebih bahaya daripada 70 setan. Fa innaka la ta'man li ghawala, dan engkau jelas tidak akan selamat dari tipu daya nafsu itu. Hadirin hadirat hazakumullah. Maka Syekh Ghaus Zaman Abdul Aziz Ad-Dibaghi di dalam kitabnya Al-Ibris, beliau mengatakan an-nafsu majbulatun bitawajjuhi ilal khalqi wa amaratun bisu'i wa muttaba'atun lisyahawati wa ma'ilatun ilal abatili. Nafsu itu diberi watak, dipun gawani watak dening Gusti Allah. Teko gawan pun teko pabrike. Bahwa nafsu itu nggawa watak gawan dugi pabrike sesuai dengan unsurnya. Watake nafsu napa? Senengane madhep nang padha makhluke. Madhep yang padha makhluk, akhirnya segala permasalahan baik yang bersifat ubudiyah dengan Gusti Allah, baik yang bersifat muamalah dalam pergaulan hidup, hanya diarahkan untuk cari pujian sesama, penghargaan sesama makhluk, disanjung oleh sesama makhluk, dipuji oleh sesama makhluk, bahkan keyakinannya pun akhirnya hanya menyandarkan diri kepada sesama makhluk. Kalau sudah demikian, kapanpun tidak pernah mengalami ketenangan hidup. Sebab makhluk itu selalu berubah. Apabila makhluk itu berubah, dia juga ikut berubah, sehingga selalu tidak pernah merasakan ketenangan. Krungu isu begini bingung, krungu isu begini bingung, ada isu begini bingung, ada kabar akan kiamat tanggal 9 bulan 9 jam 9 bingung. Ini karena sandarannya hanya kepada makhluk, tidak fafiru ilallah. Inilah arah pandangannya nafsu, bukan arah pandangan rohani atau nur aini manusia. Untungnya di Indonesia ini banyak umat Islam yang masih peduli di dalam menghadapi situasi, sehingga banyak berita-berita dari peramal yang akan kiamat, akan banjir getih, akan semuanya itu, yang akhirnya semuanya itu disambut oleh umat Islam, terutama ulama-ulama dan wakilnya ikut juga terlibat di dalamnya itu. Disambut bukan dengan unjuk rasa kepada penjabat, tapi unjuk rasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak istighosah, banyak mujadah wakidiyah sampai menginstruksikan mujadah 40 hari berturut-turut. Sebab punya keyakinan, idza nuzilal qada la yuraddu illa bidu. Kepastian Allah diturunkan di dunia bahwa jam ini, hari ini Indonesia akan didatangi balak umpamanya. Ini sudah kepastian, catatan di Lauh Mahfuz. Kepastian ini tidak ada yang mampu menolak kecuali harus dengan doa. Para ahli mukasyafah terbuka hati, para ahli basiroh dengan pancaran hati. Itu meneropong angkasa alam rohani umpamanya. Walaupun dengan para ahli-ahli kebatinan yang disebut paranormal, dia meneropong dengan kekuatan batinnya, kelihatan coretan di dalam alam rohani bahwa Indonesia jam ini akan datang balak umpamanya. Namun karena kita banyak berdoa, itu hanya tinggal konsep, kejadian tidak akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemampuan doa. Nah, inilah kemampuan sumber daya spiritual manusia yang harus kita tegakkan, yang harus kita manfaatkan
demi kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan umat masyarakat. Kita kalau ingat pada zaman-zaman pemerintahan dahulu kala, bahkan sampai dunia kewayangan pun, apabila negaranya kena musibah, para tokoh-tokohnya masuk sanggar pemujaan, semedi kepada Tuhan, menghentungkan cipta dan mohon malah mepet kepada penciptanya, bukan mengandalkan otak semata-mata. Cara-cara orang yang punya tanggung jawab pada umat di masa dahulu kala. Namun setelah zaman semakin maju dengan era globalisasinya dan lain sebagainya, manusia cenderung ke arah rasionalis sehingga hanya mengandalkan otak. Rakyat wis kepepet, sing dhuwur sik debat tok hanya mengadukan argumentasinya saja. Dia lupa bahwa manusia itu hanya usaha, Tuhan yang menentukan. Mestinya secepatnya lari kepada Tuhan, tapi loh, biar secepatnya ditentukan. Ini, kalau sudah situasi begini ini, kita kalau tidak secepatnya, kata Bapak Ketua Umum Bapak Kiai Haji Rohan Sanusi, beliau tadi membaca Jayabaya, manungsa kudu cobat ngejip, berarti kembali kepada Allah. Ini apa? Dalam surat Luqman, wattabi'u sabila man anaba ilayya, kembalilah kamu kepada jalan orang-orang yang mengajak kembali kepada Allah. Fafiru ilallah, bertobat kepada Allah. Sehingga kita akan lebih banyak mengandalkan konsep-konsep yang diberikan oleh Allah daripada yang diproduk oleh otak dan akal manusia semata-mata. Yang diproduk oleh Allah, konsep itu adalah firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah ini, barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang akan memberi jalan keluar mereka dari semua kesulitan yang dihadapi, dan Allah pula yang akan memberikan rezeki kepada mereka dari arah yang tidak diduga-duga sebelumnya. Inilah janji Allah. Kalau kamu menghadapi kesulitan, menghadapi apa saja yang rupanya menekan dirimu, obatnya dari Allah, memberi konsep obatnya hanya takwa kepada Allah. Siapa yang takwa kepada Allah akan diberi jalan keluar dari semua kesulitan. Nah sekarang ini bangsa Indonesia yang punya Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, nah ini dites oleh Tuhan. Sampai sejauh mana keyakinan bangsa Indonesia terhadap firman Allah ini? Sampai sejauh mana pakar-pakar dan tokoh-tokoh negara Indonesia keyakinannya terhadap janji Allah ini? Ini tes-tesan. Nah inilah, untuk itulah maka Wahidiyah semenjak mulai tahun 63 lahir, disosialisasikan oleh Mu'alif Salat Wahidiyah dengan melalui bapak-bapak dan melalui PSW. Ini adalah menggiring masyarakat untuk kembali kepada Allah. Jadi disiapkan jauh sebelumnya oleh beliau pencipta Salat Wahidiyah ini. Disiapkan sebelumnya. Maka di dalam Wahidiyah ini sampai ada banyak orang yang heran, apakah selama-lamanya di dunia ini pun tidak ada perjuangan yang seperti Wahidiyah? Ya ada, kita tidak menghilangkan kenyataan sejarah zaman masa-masa dahulu, tapi tidak melalui proses yang secepat Wahidiyah ini perkembangannya, baik pengaruhnya terhadap batin. Sebab begini, Wahidiyah ini menggunakan alat dewi fungsi, paduan dari dewi fungsi. Fungsi pertama adalah ajaran, fungsi kedua adalah fungsinya sholawat, ketiga adalah madroh. Jadi paduan dari dua fungsi.
Ini Wahidiyah. Tapi lain kalau tarekoh zaman dahulu, ini ajaran lillah-billah, tapi tidak mensosialisasikan selawat, tidak menyebarkan sholawat sebagai alatnya. Akhirnya lillah-billah dikenal. Namun pada masa zaman itu, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, yang menurut hadis Bukhari disebut khairul qurun, sebaik-baik kurun masa itu. Ini pengaruh-pengaruh lahiriah, pengaruh-pengaruh kepentingan nafsu yang saya sebut 4 perkara tadi, tidak itu begitu banyak mempengaruhi masyarakat pada masa itu. Nah, ini yang perlu dipahami, perlu diperhatikan. Perkembangan dunia, kemajuan dunia pada masa itu tidak banyak pengaruhnya menyentuh hati nur aini masyarakat pada masa itu, yang sehingga tidak banyak pengaruh. Yang akhirnya masyarakat zaman itu betul-betul hati nur ainnya murni, tidak banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan nafsu yang 4 tadi. Dengan kebersihan dan kemurnian jiwa masyarakat pada Qurun 3 itu, maka sehingga pada masa itu agama, ajaran agama pun tidak ditulis berupa kitab-kitab seperti sekarang. Imam Bukhari ngaji kepada Rasulullah SAW sampai ribuan hadis, apalan semua, tidak ada yang ditulis. Sekaligus beliau Rasulullah bersabda, sekaligus meresap hati apal, sebab mata hatinya bersih, tidak banyak debunya. Sampai tabi'in pun demikian. Sehingga orang Rasul kepada Allah masa zaman itu, apabila ada seorang guru yang sudah kamil dan kamil, tidak perlu harus membina murid dengan khalwah, dengan nyepi, dengan riyadhah, dengan telakat. Dia cukup dibisi telinganya tentang lillah-billah, seketika itu kena daya tarik strumnya lillah-billah, sekaligus konsep langsung fana, hanya menghadap pada Allah, satu Allah saja. Pada zaman itu. Namun setelah pindah ke kurun keempat sampai seterusnya, baru perkembangan zaman semakin maju, keindahan dunia semakin menyolok. Memang itu sudah menjadi rencana iblis menjadi diturunkan di dunia. Sa'uyayyannahumul ardo wala ughriyan asma'in. Ya Allah, kalau aku sebagai hambamu yang kau laknati, kan kau turunkan di dunia, ketahuilah bahwa dunia akan saya hias seindah-indahnya, agar manusia banyak yang tertipu oleh keindahan dunia semata-mata, yang akhirnya dia tidak pandai syukur kepadamu, dan sedikit sekali yang mau syukur kepadamu karena sudah terjebak oleh keindahan-keindahan dunia dan hidup kemewahan-kemewahan di dunia, akhirnya lupa daratan. Ini sudah rencana iblis dari semenjak diturunkan ke dunia. Ya, inilah. Akhirnya pada abad keempat tersebut, Qurun keempat itulah baru mulai baik umat Islam, baik pakarnya, baik tokohnya mulai terlibat masalah duniawi secara langsung. Beliau lebih mengutamakan cari keistimewaan, cari kemuliaan daripada cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akhirnya otomatis mengotori hati. Akhirnya jadi mengotori hati. Nah, akhirnya sehingga dengan penerapan ajaran tersebut tidak bisa dengan waktu yang relatif singkat akan bisa mempengaruhi sikap manusia ini menjadi semakin baik, tidak. Akhirnya ulama zaman dahulu mengeluarkan dengan alat zikir, dengan alat macam-macam. Ya, ajaran Wahidiyah itu yang didulukan. Nah, setelah itu sudah mulai karena semakin tebalnya penghalang debu yang ada pada hati manusia karena pengaruh perkembangan dunia, yang akhirnya ditambah bacaan wiridan-wiridan yang macam-macam itu.
Nah, kalau Wahidiyah dari ajaran itu ditambah selawat. Kalau zaman dahulu ada yang hanya ajarannya saja. Seperti Imam Syazali, Ghos zaman Sultan Aulia Syekh Imam Syazali hanya mensosialisasikan ajaran ilah billah ke masyarakat, tapi tidak memproklamirkan selawat. Generasi seterusnya Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli pada abad ke-8 Hijriah, beliau mensosialisasikan selawatnya. Masyarakat diperintah banyak baca selawat, tapi tidak pakai ajaran lillah billah, hanya selawat saja. Akhirnya yang mungkin dan banyak yang berhasil, tapi cara baca selawatnya tidak seperti kita ini. Seperti Syekh Imam Syakhawi, aku berhasil rasul kepada Allah dengan memperbanyak selawat, tetapi satu hari satu malam tidak kurang dari 50.000 selawat yang saya baca. 50.000 kali. Ada yang hanya 30.000 kali satu hari satu malam. Nah, itu yang selawatnya saja tanpa tidak ditunjang dengan melalui ajaran. Terus ada ulama dahulu, pakar-pakar rohani zaman dahulu yang disebut Ghos, hanya mengajarkan tentang nadrohnya, seperti Syekh Imam Asy-Syahrawardi dalam kitab Mawariful Ma'arifnya. Nah, tapi ketika tiga komponen ini oleh Wahidiyah dipadukan jadi satu karena saling terkait satu sama lain, sehingga Wahidiyah yang ngajar lillah billah li rasul bi rasulnya dan disebut ilmu Wahidiyah, dia juga mengajarkan selawatnya dan juga mengajarkan tentang nadrohnya. Ketiga-tiganya ini, maka sehingga akhirnya Wahidiyah dengan tidak pandang bulu dan golongan bisa disebarkan dan bisa digunakan oleh manusia tingkat apapun ilmiahnya, bebas melakukannya, dan akhirnya dengan relatif singkat cepat dirasakan hasilnya. Nyatanya banyak remaja-remaja yang rusak setelah ngamalkan Wahidiyah jadi baik. Nah, banyak orang yang merasa hidupnya tidak pernah tenang akhirnya jadi tenang. Nah, banyak rumah tangga ya, yang agak goncang akhirnya bisa tenang. Nah, ini banyak terjadi sebab ternyata ajaran tersebut betul-betul untuk menekan dan menekan pengaruh-pengaruh nafsu yang 4 macam tadi. Sebab apabila manusia terpengaruh nafsu tadi, ibadat kepada makhluk, ibadahnya pun hanya untuk cari penghargaan dari sesama manusia, sama makhluk saja. Akhirnya kalau sudah ini, akhirnya menghadapnya makhluk. Padahal nafsu tadi amaratu bisu selalu mempengaruhi orang berbuat yang tidak baik. Kadang-kadang bentuknya baik, tapi di tengah jalan nafsu itu nipu gitu loh. Niat dari rumah ini nafsu. Kalau iblis lain, iblis itu kalau ngajak orang ditolak, entah dengan zikir, entah dengan selawat, entah dengan Fatihah, lari, ganti acara lagi, ingin menyesatkan cari acara lagi. Tapi kalau nafsu enggak, diajak pengajian ikut dia, tapi di jalan belok gitu loh. Dari rumah diniati kelompok sangu nyelengi nek wis mujadah kubro, kae mujadah kubro, jangan sampai nek mujadah kubro ketinggalan. Nafsu bohong. Nek bareng wis mujadah kubro bareng teko ngene gledak mung turu tok lah itu. Mulai siap-siap sangu. Ya kan gak pas. Ngerti gitu. Iki nafsu lek nipu carane. Enggak. Makanya begain di tengah jalan, bukan janjani mulai awal, bukan nafsu itu di tengah perjalanan sampai jak sholat, budal jamaah sregep lebih sholat. Bareng wis Allah lapar cintu menggok ngajak anak sawah. Iki nafsu. Tapi fisik ketok sing Allah akbar, atine ngluyur, dia enggak nafsu.
Ini nafsu. Nah ini gila. Jadi memang begitu. Nah, ini perbuatan nafsu lah. Kalau sudah ini celek terus nih kau. Lantas Abu Tabatus syahwat, selalu mengikuti jejak syahwat. Urip itu selalu dibuat-buat oleh keinginan. Golek puasa diri tok golek wong kena nafsu. Gak peduli keluarga kumpul mbok kececeran apa gegeran apa marat-marit sing penting aku puas. Ini butuh nafsu. Kita berusaha. Sing lanang padahal main judi nek ana sing wedok gak tau belanjani. Sibuk karep urip-urip karepmu dhewe, sing penting aku puas. Lah inilah perbuatan nafsu. Jadi orang mencari kepuasan sendiri, tidak memikir akibat-akibat keluarganya bagaimana berantakan atau tidak. Inilah namanya orang sudah terjebak oleh kepentingan nafsu, hanya nuruti golek puasa dhewe. Sehingga lupa perhitungan akibat. Ma'ilatun ilal abaturi, semuanya menceng golek barang batal. Jadi selalu mendukung, kalau ada barang nggak benar selalu mendukung. Ini nafsu, wataknya begitu itu. Nah kalau sudah watak ini lengkap 4 mempengaruhi manusia, otomatis kalau sudah demikian ini tuhzibul insan anil ikhlasi wa tawajjuh as-sahihati ilallahi. Nah sudah demikian nafsu itu akan menghalang-halangi laku manusia ikhlas. Jadi akhirnya terhalanglah manusia, tidak bisa jadi orang sing ikhlas. Sembayang orang ikhlas, orang sergep bakal pek mantu umpamane. Yo kaya yo ndak ikhlas terus. Bahkan bila perlu mana doa, mana istighosah, bukan istighosah ikhlas demi Allah dan demi masyarakat, tapi sudah istighosah politik umpamane. Nah ini dibalik itu ada hal-hal yang untuk cari kepentingan pribadi. Ini akibat orang yang sudah terjebak pengaruh nafsu, sehingga ketoknya beribadah kepada Allah tapi nilainya sudah tidak murni, sudah meditasi. Bagi dia perjuangannya sejak dulu untuk membersihkan hal-hal seperti ini, supaya betul-betul kalau jadi bangsa Indonesia berjuang yang murni, betul-betul supaya Indonesia negara yang roh jinawi ini berwujud roh jinawi lahir dan roh jinawi batin. Inilah tujuan wahidiyah. Nah kalau sudah manusia itu timbul nggak ikhlas, bilalah Pak. Zaman masyarakatnya sudah nggak banyak yang nggak ikhlas, pemimpinnya sudah nggak banyak nggak ikhlas. Akhirnya semua bergaya untuk kepentingan pribadinya masing-masing, baik moral maupun material. Akhirnya timbullah di situ itu pergaulan hidup saling tabrakan, mergo saling dipengaruhi oleh kepentingan. Jadi kiai saja kalau sudah dipengaruhi oleh kepentingan, sak kampung ono kiai loro wis gak rukun. Iya apa enggak? Yang satu teko, saya datang kampung sini mulang ngaji, santri ini akeh. Lain hari ada kiai lagi baru datang jadi penduduk sini. Mestinya kalau pandangan kita pandangan yang Islami, syukur alhamdulillah oleh konco bimbing masyarakat mestinya gitu. Tapi sekarang enggak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saingan teko. Nah ini yang karena sudah dipengaruhi oleh kepentingan tadi, baik moral. Rasanya jatuh kehormatan kalau sampai kalah ngalim kayak nyari ki. Nah ini. Inilah antara lain Pak. Loh, akibat jagat ramai semerawut sampai sekarang. Nah, sampai Indonesia pulau-pulau dhewe wong liya negara melok cawe-cawe. Nah, timur-timur sampai PBB itu cawe-cawe. Nah, itu akibat apa? Asal mulanya ya akibat adanya enggak saling ikhlas. Walaupun PBB itu campur ya karena politik, ada pamrih. Nah, mungkin ikhlas Pak. Ketoke kaya ngewangi ngoten lho. Niki
Padahal karo wong bantu nang wong duwe gawe. Dadi sinoman nyelameti koyok-koyok ngewangi, karo ana kono nyolongi terus. Ya ngoten niku. Ini akibat tidak ikhlas. Nah kalau semuanya tidak ikhlas, akhirnya akan terhalang juga. Nah ini anil wijhati as-sohihah, menghadap kepada Allah yang murni, ini juga terhalang. Akhirnya menghadapnya Allah juga tidak murni, menghadap kepada kepentingan duniawi pun tidak murni. Gitu Pak. Jadi akhirnya bukan hanya makhluk sama makhluk, manusia sama manusia yang diperalat oleh kepentingan, bahkan Tuhan kalau bisa juga mau diperalat oleh kepentingan. Ini orang yang sudah kotor hatinya, dijebak oleh nafsu. Nah kalau sudah demikian, ya sudah, jangankan dunia, jangankan negara, suruh bersatu sudah angel. Rumah tangga saja sudah angel Pak bersatu. Jangankan rumah tangga, pribadinya seseorang secara pribadi antara otak dan nur aini seluruh pun tidak bisa. Gitu. Sebab sudah didesak oleh kepentingan, didesak oleh kepentingannya nafsu. Batin ngerti kalau ini bukan milik saya. Dilalah pikiran yo meksa dijupuk. Jupuk nae masang dudu milikmu wong akeh jare eman. Nah, jadi antara pandangan nur aini dengan pandangan otak pikiran sudah jauh bertentangan. Gitu loh. Pada waktu zaman ramenya buntutan nomor, semua umat Islam hati nur aini mengatakan bahwa itu haram. Tapi ya semua umat Islam kebanyakan tombok. Ini kan pikiran dengan nur aini sudah bertentangan. Ini satu tubuh saja sudah tidak rukun, apalagi dua tubuh, apalagi satu rumah tangga. Nah, maka kerukunan yang seperti ini tidak mungkin akan abadi, tidak mungkin akan bisa melekat dan sesuai dengan kerukunan yang dikehendaki Tuhan, kecuali hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu komando rohani. Nah, inilah. Maka akhirnya setelah ditinjau dari beberapa segi, dipertimbangkan dari melalui sejarah-sejarah perkembangan ilmu rohani masa dahulu, akhirnya dengan ajaran itu saja tidak menunjang, sebab pengaruh nafsu manusia di masa zaman akhir semakin galak, semakin cepat merubah dan mewarnai kepribadian manusia. Akhirnya butuh, karena hati terhalang tadi itu, tuhjibun nas anil ikhlas, terhalang ikhlas, terhalang menghadapnya kepada Allah. Nah, terhalang menghadap kepada Allah itulah merupakan adnasun, kotoran hati. Kalau sudah kotor jerone hati, timbul karena kotor takabur, sombong, iri hati, egois, aku. Nah kalau aku ini bukan hanya karuan Pak penjabat, jadi presiden nyatanya bendino metu dikarak, dihormati pantes. Terkadang Pak Wan gak nyilih ya sombong. Ini nafsu. Kalau sudah kotor hati, egois, akhirnya timbul jadi orang. Jangankan memimpin negara, memimpin rumah tangga saja sudah menggunakan diktator. Tangan besi, gelem ini, gak gelem ini, gak jadi tawar, gak gelem lihat, gak jadi anakku. Ini akibat nafsu egois anania, merasa dunia wis dadi wong tua bener dhewe. Nah, pertimbangan rasional tidak ada dalam lingkungan rumah tangga. Nek wis ngeten, ya tunduk keluarga, nek mboten tunduk karena saking cintai, tunduk saking begini. Lek wis tunduk saking begini, merasa kayak hidup terjajah. Lek sing jajah iki wis lemah, terbalik malah dihujat.
hidup melalui ajaran akhidah, baik rumah tangga, baik bermasyarakat, harus yu'tikulabi hakin haqqah. Al-adli yu'tikulabi hakin haqqah. Dalam ajaran akhidah, adil itu memberikan hak kepada yang punya hak. Walaupun anak sekecil apapun juga punya hak berpendapat, punya hak. Al-ubadikum bil-aksarina amalan alladhi bala sa'muhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna. Apakah engkau sudah pernah saya beri tahu tentang ciri-ciri manusia yang bakal cilaka di akhirat? Nabi Allah memberitahu kita. Lihat Nabi, apakah kamu sudah saya beritahu ciri-cirinya orang yang besok bakal cilaka di akhirat? Yaitu alladzi dalla sa'yuhum, yang tidak tanduke keliru, orang manut tatanan, manut menangi dhewe, yang menyangka bahwa dirinya benar. Dari benar perhitungannya dhewe, bukan perhitungan hukum. Ini meskipun keterangan. Wal hijabu kasifatun. Lah, hijab itu menjadi penghalang yang tebal. Wal hijabu zulmatun. Dan hijab itu menjadi kegelapan hati. Kalau sudah tergelap, yang berarti takabur, aku macam-macam. Di situ itulah akhirnya dia ingin menang dewe, nek disaingi panas, nek ditolak karepe panas, nek dihalang-halangi kemauane panas, malah sifatnya kayak cacilik gampang panasan, lek wis ngono barang panas metu kukuse, lek wis ngukus dadi medhit, lek wis medhit dadi awan, lajeng memenuhi ruang alam pikiran menjadi gelap karena cahaya nur ini tidak mampu menembus ruang alam pikiran, sehingga hidupnya selalu diwarnai oleh pandangan-pandangan gelap. Lek wis ngono akhirnya dadi panas niku wae panas gelap, lek wis gelap nyawang bojone pangling ditabok. Niki kadang bojone diantem duto barang ngoten niku. Lho kok gak pangling lek iku bojone kok diantem to, Pak? Iki akibat oleh wong kejebak nafsu yuk menangi dhewe. Hilang yuk iku lagi kaken haqqah. Ini nyawang anakmu. Akhirnya ngotot-ngotote. Mulane sampai terjadi ana wong Islam tabrakan karo padha Islam. Ana kiai dalil ngaturno kiai. Iku padha peteng ngoten niku Pak. Panggil iku padha Islame kanca ngoten lho. Iki. Apa enten kiai geger kiai perkara akhirat wong kabeh boleh akhirat. Nah ono. Kabeh kepentingane nafsu. Ngoten. Oke. Nah, kalau sudah gelap begini, apa satu-satunya jalan untuk mengakhiri kegelapan itu? Al-zulmah laya ala tazul ila binur, bahwa gelap tidak akan bisa hilang kecuali harus diusir dengan cahaya. Ya kalau gelap ini sudah butuh diusir dengan cahaya, maka Nabi bersabda, as-sholatu alayya nurun ala nurin wa izalatul adnasi bitubri. Sabda Nabi bahwa selawat kepadaku inilah cahaya yang akan menyinari semua cahaya. Apalagi gelap pun cahaya saja disinari dengan cahaya dari selawat. Wa izalatul adnasi bitubri, dan akan menghilangkan semua kotoran-kotoran hati itu sampai hati menjadi suci. Itu selawat. Gitu. Maka sehingga antara satu kompa itu tadi ajaran digandeng dengan satu komponen yang lain, yaitu sholawat. Akhirnya ajaran diterapkan lillah li Rasul bisa sampai yutikulati hakin kakak, lajeng ditunjang dengan bacaan selawat. Ini sistem mu'alif salat akhidah dalam memberikan jalan yang lebih efisien di dalam membawa manusia sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau selawat, kalau torekoh dulu dipreteli satu-satu, dianggap itu bergerak dan berdiri sendiri-sendiri. Kemudian yang satunya lagi itu nadroh. Apa sih nadroh? Nadroh itu bahasa aslinya pancaran, pandangan, dipanding. Cara Jawa ini dikendeli terus, dipanding terus, diperhatikan terus. Maka Syekh Abdul Aziz berkata, Innan nadratil basirah. Sak temene jenenge nadir, pandangan, perhatian pandangan dari batin, dari kehidupan manusia, memandang orang yang lain itu jumlahnya berapa? Yang disebut pandangan nadroh. Ini jumlahnya salah satu mi'ati alfin wasitina alfi juz'in. Matemnya nadroh itu ada 166.000 nadroh, pancaran. Wa wahidun minha nadrotul ain, yang satu pandangan mata. Jadi 300.000 66 tambah 66.000 itu yang pandangan matanya hanya satu. Wal baqi minal azza, dan selainnya itu min nadratiz zat, dari pandangan jiwa kepribadian. Pandangan zat ini min zatil al-arif al-waris al-kamil. Pandangan dari seorang waliullah yang arif, yang menerima waris Nabi dan sempurna. Ini. Wow, wala yang biru bimasfatil ajza. Wali kamil Ghos itu kalau nadroh orang bukan dari hatinya saja, seluruh tubuhnya, seluruh sel-sel di dalam tubuh memancarkan nadroh semuanya kepada masyarakat, memancarkan sinar kepada masyarakat. Ghos ini sehingga menyinari hati-hati masyarakat yang gelap. Maka kata Ratu Wali Syekh Imam Bahauddin Naqsyabandi di dalam kitabnya Al-Bahjatus Saniyah ala Thariqatin Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah juz halaman 40 dikatakan, wa nadru syafin li amradil qalbiyah wa tawajjuhu rafi'un li ululil ma'nawiyah wa hadhil kamalatu sahibul waqti wa imamuz zamani. Orang yang ahli nadroh apabila menadroh kepada masyarakat akan hilanglah seketika penyakit-penyakit hati, penyakit takabur, senang sombong, senang egois, senang anania, senang dengki, senang membenci yang lain, akan hilang luntur dari hati. Dan barang siapa yang mau tawajuh menghadap padanya, semua penyakit hati lenyap sama sekali. Siapakah mereka yang punya keistimewaan dan kesembarannya ini? Mereka itulah sebetulnya imam zaman, imam umat di zaman itu. Dan mereka itulah pegang rohani di zaman itu. Tapi manusia banyak yang tidak tahu. Ini. Maka fayang guru bimasmatil asya. Ghos itu memandang manusia itu dengan seluruh tubuhnya. Jadi tubuhnya, seluruh tubuh mengeluarkan sinar yang menyinar ke hati-hati masyarakat. Walaisa illa lirajulin wahidin wa Ghos. Dan pancaran yang seperti ini tidak ada manusia dunia ini yang memiliki kecuali hanya satu orang yang disebut Ghos. Maka di dalam Waqidiyah lantas ada hubungan kepada Ghos, Fatihah kepada Ghos, walaupun tidak disyaratkan tahu siapa orangnya. Dari paduan inilah Pak,
yang sehingga Wahidiyah disosialisasikan di masyarakat untuk jalan menuju kesadaran hidup, yang sehingga manusia akan tahu dirinya sendiri. Kalau sudah demikian akan kenal bahwa tahu dirinya bahwa aku ini hamba Allah. Orang itu kalau kenal aku itu siapa sih? Saya itu sebenarnya saya ini hamba Allah. Kata Bapak Ketua Umum, harus seragam bajunya itu seragam syariatnya, seragam tindak tanduknya yang mewarnai lahir hidupnya inilah seragam. Taunya dari aku ki sopo, aku ki kaulaning Allah. Oh ya, sekian banyak manusia sama-sama kaulo, sehingga orang tawajuh kepada Allah. Jangan sampai ada yang merasa aku lebih tinggi daripada yang lain. Semuanya ada Allah di hadapan Allah, kayak wong sembahyang, ngoten Pak. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Siapa gitu? Semua hamba Allah. Tidak ada perbedaan pangkat, tidak ada perbedaan gelar. Masam marotuo teko kari waya sujud berdini silit gak berduli marotuo. Yang ada karena hanya Allah, ngoten lho. Gak ono suladat barang tapi ku mboten enten, Bun. Wong ada hanya Allah. Gak kenal suladat. Karena semua hamba sama, yang ada hanya Allah. Nah, begitulah kita tawajuh. Nah, seragam hamba Allah. Ya. Kalau kita harus nyadari orang itu tahu diri, arafa nafsahu, tahu dirinya hamba Allah, dia tidak akan mau menjajah hamba-hamba yang lain, gitu loh Pak. Tidak mau mencari keuntungan dengan cara merugikan yang lain. Untung golek puasku dhewe ning dengan cara mungkin merugikan orang lain. Kalau sudah jahat bukan hanya orang lain tetangga, bukan orang luar, orang jauh, kadang keluarga-keluarganya dirugikan semuanya, baik bidang moral. Itu kalau orang sudah dijajah nafsu tadi itu. Nggak nyadari lah awak iki padha-padha kawula. Nah ini. Nah, akhirnya kalau sudah demikian, ini namanya orang terjebak oleh nafsu rububiyah, nafsu berjiwa ngaku Tuhan, kayak kuasa dewi di dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Ini hidup harus kita nyadari. Ya kalau orang itu nggak kenal dirinya sendiri, nggak nyadari fungsinya dirinya sendiri, mau sampai kiamat tidak akan menyadari tentang Tuhan. Hanya ucapannya saja sadar, tapi nilainya tidak ada nilai kesadaran sama sekali. Malah justru orang ini termasuk golongan munafik. Yaquluna ma laisa fi qulubihim, lambene ngomong lillah, tapi ambar nafsu terus. Munafik itu jahat orang ini. Seakan-akan dia Tuhan bodoh, tidak ngerti hatinya. Ini akhirnya jadinya tidak temparan, tidak terbuka. Dirahasia, senengane lek nglakokno apa-apa. Nah, gimana? Inilah, maka untuk itulah kita bersama. Mari jadilah kedia sing tenanan. Nggih. Apalagi mujadah kubro. Mujadah kubro ini kawah condrengkonya Wahidiyah. Yang akan mencicak jago, kader penerus perjuangan Wahidiyah. Mencicak tokoh-tokoh langit, mencipta tokoh-tokoh rohani di masa alam besok akhirat ini, untuk mencipta tokoh-tokoh akhirat, tokoh-tokoh langit. Ini Wahidiyah. Jadi penggodokan kawah condro di muka. Umpama sakniki ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu menggodok umpamanya nasi atau menggodok makanan apa? Nah, umpamanya menggodok ketela. Itu kalau godok seberapa menit tintas, kalau dingin dimasukkan lagi, malaikat mendidih seberapa jam dintas lagi, nanti kalau dingin dimasukkan lagi. Itu cepat masak atau enggak jadi masakan, Bu? Mungkin kalau itu ketela mungkin jadi mangkuk bahasa Jawanya. Kalau sudah mati mangkuk jadinya enggak mateng, enggak mentah. Istilah Jawanya jadi mogol. Lagi pangan marak lontut. Bawa tok, mungkin lho Pak entut niku. Nah, manusia begitu. Kita di sini ini digodok di celah condro muka.
Mari digodhog urung kaya biar susuk boleh. Sore bayine ora mateng-mateng lek ngoten carane. Malah dadine panganan mangkuk nggen. Rumang saya wis mujat aku blok nyatane ora mateng. Ini mestinya godhog sekali termasuk. Beliau dulu makhluk surat senasir. Orang-orang ini lek digodhog kudu petang bengi godhogane. Dadak sing dipasrahin godhog balik-balik dimintasi. Agak mateng-mateng. Nah, jadi mulai masuk ya sudah godhog terus seperti orang bakar gula bata merah. Terus bakar terus sampai mateng. Itu coba bakar setengah jam, bunuh lagi apinya, 3 hari bakar lagi, ya nggak jadi bata akhirnya. Nah ini kita harus sadar, apalagi kita hubungan dengan Ros. Diterangkan ada cerita dalam satu kitab Misbahul Masalikul Misbah. Pada suatu hari zaman dahulu ada seorang itu berguru sama seorang bos. Kebetulan dia tahu betul bahwa gurunya itu bos. Belum lama kalau berguru, dialah gurunya meninggal dunia. Akhirnya murid ini susah di dalam hatinya. Sayang rumah saya jauh dengan guru saya. Andaikan rumahku dekat setiap sore, aku ziarah ke pesariannya. Kata murid tadi, masuk murid baru sudah cinta-cintanya ditinggal meninggal. Dengan hati murid yang angan-angan demikian, seketika itu gurunya bos yang meninggal menampak di hadapan murid itu. Kamu ingin selalu saya toh? Kata gurunya. Iya Pak Yai, saya terus selalu kangen dengan sampean ingin ziarah. Kalau kamu ingin ketemu saya, panggillah saya sekarang. Setelah dipandang tubuh gurunya itu, jagat ini penuh tubuh gurunya itu. Dan guru berkata, Ar-rajul al-kamil yabla'ul qaum lauduri al-qutub bin khujuril ajaba. Hei murid, jangan khawatir. Orang kalau sudah menduduki jabatan kutub seperti saya ini jagat penuh dengan dirinya, dengan bentuk fisiknya. Tapi jangan dianggap aku Tuhan, katanya. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruangan. Kalau saya masih tetap dibatasi oleh ruangan. Kapan saja, di mana saja kalau kamu ingin ketemu saya, ya di tempat itulah hubungan kamu dengan saya. Aku mesti menjawab dan aku mesti tahu di mana saja kamu berada. Ini. Jadi kita walaupun di sini, walaupun di Malang, walaupun di Mekah, tidak ada jarak jauh hubungan rohani seseorang dengan seorang yang sudah berpangkat Ghaus, yang pegang peranan rohani di mana saja. Bahkan ada satu kitab lagi yang mengatakan As-Syekh Al-Kamil idza mata yata'allaqati ruhu ala qulubil muridin. Seorang guru yang sudah kamil apabila sudah meninggal, rohnya semuanya selalu terus berkait hubungan terus dengan hati murid, tidak ada putusnya. Hubungan dengan hatinya murid tidak ada putusnya. Ini guru kamil. Bahkan guru kamil itu kalau diundang hadir. Kami panggil dari mana saja, beliau hadir. Ini. Namun kita jadi pengamal Waqidiyah sudah puluhan tahun. Ketemu ada kaidah di kitab bahwa Rasulullah SAW dibacakan selawat hadir, Ghos dibacakan dikirim Fatihah hadir. Tapi hadir yang kita katakan itu ternyata kita tidak pernah melihat dengan pandangan mata hati kita. Ini mau tidak mau, sadar tidak sadar bahwa kita ini adalah masih tertutup mata hatinya, masih buta mata hati kita. Apakah buta mata hati kita ini?
tetap kita pertahankan sampai besok yaumul kiamat. Wa man kana fi hadhil a'ma wa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Firman Allah, barang siapa di dunia tetap buta mata hatinya, tunggu saja nanti sampai di akhirat, sampai dia rara masyar, sampai dia rekleket karena nggak tahu jalan, tetap jadi manusia buta. Akhirnya dia usul sama Tuhan, lima kasartani a'ma waqad kuntu basiro. Ya Allah, mengapa aku kau kumpulkan di arah-arah masyar dengan keadaan buta, sedangkan aku di dunia dulu bisa melihat. Allah menjawab, ataka ayatuna fanasita. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaanku, ternyata ayat-ayat tersebut kamu lupakan, tidak kamu perhatikan. Hadirin hadirat, sekarang mari kita koreksi diri. Sebetulnya selama 4 malam kita selalu mendengung-dengungkan bacaan ya ayyuhal ghos, ya ayyuhal ghos. Sebetulnya kalau kita nggak buta mata hati kita, siapakah yang ada di depan bapak-bapak ibu-ibu, memandang bapak ibu-ibu dengan menangis? Sekian lama pengamal wakil dia saya bina masih buta terus. Siapa? Coba pandang, perhatikan dengan mata hati. Siapa yang di depan bapak-bapak itu? Siapa itu? Inilah. Namun kesemuanya itu kita akan menghadapi penyesalan yang tidak bisa digambarkan ketika kita sudah datang ajal sekaratul maut. Orang kalau sudah datang ajal sekaratul maut, dia fisik sudah nggak bisa gerak, tangan nggak bisa gerak, narik celimut sudah nggak kuat, miring nggak kuat, yang bergerak hanya matanya saja. Disitulah Allah berfirman dalam surat Kiamat, hai manusia, wa idza balaghatit taraqi, ketika rohmu sudah sampai pada tenggorokan, kamu sudah sekarat, di tengah-tengah rohmu ada di tenggorokan, semua perbuatanmu mulai mudah, penyelewenganmu mulai mudah, oleh Allah ditampakkan di depanmu seperti kamu melihat TV. Pada tahun sekian saya menjadi pencoleng, tahun sekian saya pernah benci dengan si B, tahun kemudian saya pernah kontas ini, itu semua nampak seperti ketika melihat TV itu. Dan kita merasa bahwa apa yang menampak di depan kita dari perbuatan-perbuatan itulah yang akan kita bawa, kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akhirnya Allah berfirman, gila, dikatakan kepada calon mayit itu, man rokin, manusia, kalau sudah demikian siapa yang sanggup menyembuhkan penyakitmu? Ayo coba panggil semua dokter-dokter spesialis. Nah, itulah manusia baru menyadari tentang batas kemampuannya. Yang akhirnya karena usaha jalan buntu, fadhonna, baru yakin manusia, annahul firaq, bahwa dia akan pisah dengan istri yang dibangga-banggakan, pisah dengan anak, pisah dengan kekayaan, dan pisah dengan jamaahnya. Itu baru setelah sakaratul maut, baru yakin dia. Inilah akhirnya sore ditunggu anak-anak bersama-sama, ada di sebelahnya, ada yang baca Quran, ada yang baca Yasin, ada yang mujadah. Terkejut lagi, baru bangun sudah di dalam alam kubur sendirian dalam keadaan gelap, tidak ada kawan. Baru tahu manusia, jadi aku kian kau mati. Lirik ke kanan, lirik ke kiri, gelap, tidak kelihatan apa-apa. Ternyata yang adanya ada bau busuk di sebelahnya. Akhirnya setelah diraba-raba dengan bau busuk itu
Ternyata seakan-akan seperti bentuk manusia, tapi paling jelek sendiri di dunia. Akhirnya orang itu mayit dalam kubur tanya, siapakah engkau? Selamanya aku hidup di dunia belum mengenal kamu, kata mayit yang di dalam kubur. Akhirnya yang berbau busuk tadi menjawab, apakah kamu lupa atau belum? Kata mayit, saya yang berbau busuk ini sebetulnya perbuatanmu di dunia dulu. Masa kamu lupa? Saya yang berbau busuk, bentuk saya paling jelek, menyedihkan ini. Ya saya inilah gambaran perbuatanmu di dunia dulu. Setelah situ mungkin dia punya anak, akan disyafaati oleh anaknya, didoakan, dikirim yang kubur. Sebagian dosa bisa diampuni usahanya anak, tapi ada dosa yang tidak bisa diampuni. Sebab si mayat itu ketika hidup pernah punya kesalahan dengan orang tuanya, sampai ia mati, orang tuanya mati, belum ditobati. Akhirnya Allah tidak akan sanggup mengampuni. Akhirnya karena Allah tidak sanggup mengampuni, oleh malaikat ditulis di mukanya ini, di keningnya ini. Apa tulisan itu? Hadza huququl walidin. Inilah gambarannya manusia yang ketika hidup berani dengan orang tuanya di dunia. Akhirnya dia digoreng dengan malaikat, dibawa ke neraka, termasuk golongan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam jumara hatta idza jaa futihat abwabuha wa qala khazanatuha alam ya'tikum nadhirun mubin. Ketika orang-orang yang tidak sadar kepada Allah, orang-orang yang berdosa, digiring oleh malaikat dengan dipukul-pukul dari api. Setelah datang di pinggir neraka mau masuk pintu neraka, ditegur oleh mereka jaga neraka. Manusia, kok sayang sekali engkau di dunia ganteng, cantik, namun ternyata kegantenganmu, kecantikanmu tidak engkau hargai. Perbuatanmu bukan secantik bentukmu, malah justru lebih jahat, lebih jelek dari kecantikanmu dan kegantenganmu. Maka Allah sekaligus mengambil tindakan. Engkau tidak pantas dijadikan makhluk yang bagus dan yang ganteng dan yang cantik. Pantasnya kamu makhluk yang badan manusia, kepala hewan menurut perbuatan masing-masing. Inilah yang disadarkan oleh Nabi Muhammad al-mar'u ila ma'asalih. Akhirnya bangun dari kubur, badan manusia, kepala anjing, kepala harimau. Akhirnya ketemu sama anak, tarung dengan anaknya, sebab sama panglingnya. Anak nuntut, kamu bapak saya, akan saya tuntut. Bapak menolak, bukan kamu, bukan anakku, karena anakku dulu bentuknya manusia, tidak bentuk anjing seperti kamu. Akhirnya tarung, anjing tarung dengan anjing, harimau tarung dengan harimau. Sebetulnya itu saudara, kadang suami istri, kadang anak dengan orang tua. Yang akhirnya putusan terakhir oleh Allah langsung dilempar oleh malaikat ke neraka. Itulah. Untuk itulah para bapak-bapak, para ibu-ibu, mari semuanya kita perhatikan. Mari, sebab penyesalan yang terakhir itulah yang perlu harus kita pikirkan, kita siapkan di masa sekarang. Mari kita tobat, merubah sikap, memperbaiki diri, mengoreksi diri. Nek dadi wong lagi dia sing tenanan. Jangan muzab-zab munafik, gak ngalor gak ngidul. Awas nanti diancam oleh Ros. Al-Fatihah. Jangan hanya mempermainkan wakidah, diperalat juga untuk kepentingan nafsu. Sungguh bahaya betul. Baes tu sama menyenangkan geton yang berlebih-lebihan ketune. Gak kena ditebus, gak bisa sekarat. Gak ngerti ya wakidah ini. Mulai biar gak pakai saenake. Nikilah mali alha. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Bu, lek kitab Ahwalul Yaumil Qiyamah menceritakan Bu, nek ana anak ndonga iki roe wong tuane teko. Nak kon kok ndonga kok gawe dhewe, aku kok ora kok bagei. Aku biyen lek mangan apa-apa iki kadang lali aku dhewe nak ngira-ngira kon. Kok dadi kon ndonga kaya ngono kok gak dhewe. Mate niku padha paten trantu enten sesuk sampean kaya wong mes. Padahal niku wong tuwa sampean. Nah, jere kon nang dhewe mujahadah. Lah sampe saiki aku kok sik panas, saya gak oleh kiriman apa-apa. Tibae bareng tak parani rene kon mujahadah turu tok. Tua saya aku jaga-jaga no. Iki lah. Saking monggo-monggo. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Sing boten apal salat wahidiyah, monggo kita maos boten-boten ya Sayyidi ya Rasulullah. Dengan tata krama azim, tindak tanduk sing sopan, aja ana sing rumangsa apik, semua harus merasa mekul dosa. Monggo mbayangno lek besok anane ora masar miyek-miyek gak kelar mlaku mergo mekul dosa saking akeh. Monggo dibayangaken ngoten sakniki. Latihan di ora masar. Monggo Allahumma ya waqitu ya. Wajitu ya jawab. Alaihi wasallam barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kulli lamad ya datina alaihi Allahumma ya waqitu ya wajitu ya jawab. Alaihi wasallam barik ala sayyidina Muhammad bi kulli lamadin ana bazan ya datina lamad Allahumma kama anta Allah. Alaihi wasallam barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama yalu. As'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhrikana barakatuh barakatuh atalana roh wa la nasmi'a wa la najita wa la nukhisa wa la nataharraka naskunna illa wa tarzuqana Allahumma maghfiratuka ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ribatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi washabihi adada ma khatabi ilmuka wa kitab bi rahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin ya syafi al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi ya ana wa aslahu wa rukhal adrikni wa qadhalan tuhabatan wa rabbini alaihi suwata wa ijarita kuntu saksan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi binadda mawsilatun hadratul aliyah ya syafi al-khalqi habiballahi talatuhu walika mas balat balat ya sayyidi ya umati ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya Rabbana wa sallim ala Muhammadin sayyidil imami wa la ilaha illallah ma muzra'in wa hadiyatina ya Rabbana qir ya surita watina ya Rabbal bainana ya Rabbana Allahumma barik ma khalaqta ibada ya Allah wa bihi jada ya Allah Allahumma barik ma khalaqta ibada ya Allah wa bihi jada ya Allah Allahumma barik ma khalaqta ibada ya Allah wa bihi jada ya Allah Allahumma barik ma khalaqta ibada ya Allah wa bihi jada ya Allah Allahumma barik ma khalaqta ibada ya Allah wa bihi jada ya Allah Allahumma barik ma khalaqta ibada wa bihi jada ya Allah Allahumma barik ma khalaqta ibada ya Allah wa bihi jada ya Allah wa bihi jada kubra ya Allah wa bihi jada kubra ya Allah
wa bi hadhihi mujahadatil kubra ya Allah, 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 wa bi hadhihi mujahadatil kubra ya Allah. Istighfar. Mangke sampun sosok biar mangke panjenengane Bapak Bupati Kepeksa Tembawu mangke Pak Damdim badhe medhap sabda walau satu kecap perkenalan kalian panjenengan sedaya sebagai seorang yang otomatis di dalam wilayah Jombang yang punya hak harus mengenalkan diri kepada panjenengan sedaya. Justru niki monggo sakniki terus favorirallah mangke tasabuane badane panjenengane Bapak Damdim medhar sabda perlu mengenalkan diri datang panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'ismikal a'dzam wa bi jazatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatika zaman wa ani syahri ya Allah radhiyallahu anhu. Allahumma bi'ismikal wa bi jazatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatika zaman wa ani syahri ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, radhiyallahu Allahumma bi'ismikal a'dzam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati wasi'ata zaman wa alani ya syari'a ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, radhiyallahu anhu jami'al alamin. Nitana dawa jauh tak juran balika bali jami'al alamin. Nitana dawa jauh tak juran balika bali jami'al alamin. Nitana dawa jauh tak juran balika wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil jabati jadir wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil jabati jadir. Para bapak-bapak, para ibu-ibu monggo maca fafiru ilallah tujuan nang masyarakat lan maos ayat waqul jal haq wa zakal batil. Nek barang hak datang yang batil pasti atur. Siapa saja, tidak perlu bentuknya apa saja, yang sengaja ingin membuat kejelekan di Indonesia, mudah-mudahan dihancurkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran yang datang ini. Marilah fafiru ilallah. Waqul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Waqul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Waqul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Waqul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Waqul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Waqul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Waqul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, kula mugi wau omong-omong kali panjenengane Rama Kyai Hasanuddin. Kula niki ngiras-ngiros makili panjenengane nuwun ngapunten dhateng panjenengan. Pondoke panjenengan wae penghargaan sampeyan mugi mujadah mboten saged males menapa-menapa dhateng panjenengan sebab lek ningali hadis
Kanjeng Nabi nate dawuh dhateng sahabat, "He sahabat, idza marartum biryatil jannah farta'u." Sahabat, lek kon mlaku-mlaku petuk taman swarga menggo. Sahabat tanglet, napa te maman riyatul jannah, napa taman swarga iku? Ya wong nglumpuk padha nyangaloh kabeh iku papan sing dinggen iku dadi taman swarga. Dadi pondoke Ki Hasan Makin atas jasa-jasa panjenengan sampean cidak dadi taman swarga ya Hasan Makin mboten iso males napa-napa nek disepuro sing kathah namung dengan ucapan jazakumullah khairan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sampun niku panjenengane nuwun ngapura dhateng panjenengan mboten saged minggah karena situasi nggih jam sampun dalam lan panjenengane hormat tamu-tamuipun otomatis sebagai hormat yang wajib sebagai sahibul bait. Saking niki kangge kula nggih semanten secara pribadi mau atas nama sebagai pembicara, baik atas nama sebagai anggota Majelis Tahkim Pusat nyuwunaken ngapura dadi bapak-bapak pusat, mbok menawa selama niki bimbing panjenengan nyontoni panjenengan kirang baik, nggih panjenengan suwunaken ngapunten dhateng panjenengan sahabat zaman lan panjenengan kedah rela nggih, mungkin panjenengan al insanu makhluk kok menungso ngene luput. Sungguh niku termasuk pribadi kula nggih ngaten nuwun gunge papunten mugi-mugi sedaya permohonan kita kala dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi dengan presiden baru dan wakil baru dengan relatif singkat bangsa Indonesia akan kembali bangkit semangatnya dengan semangat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu membawa manfaat negara sesuai dengan kesuburan negara itu akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillah SAW syafaat tarbiyah wa min wasiyata zaman barakah wan nadrah wal karomah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para hadirin hadirat, sampailah kita pada acara yang keempat, yaitu penutup. Mari hadirin hadirat, acara ini kita tutup bersama-sama dengan mengadakan tasyafu' dan istighosah kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa rahahu wa trikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syahsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal gausu salamullah alaika rabbini biidnillah wa undur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang kami hormati, dengan selesainya acara ini, marilah kita ucapkan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai penata acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah. Wa min haus hadza zaman radhiyallahu an nadrah wal barakah. Wassalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.